Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, saya Kiki Rizkiani bisa menyapa Anda kembali di pekan ini, Mitra Muslim. Kita sudah berada di 10 Juni 2025 atau bertepatan dengan 14 Zulhijjah 1446 Hijriyah. Pas banget ya Mitra Muslim, setelah hari tasyrik kemudian kita ketemu dengan Ayamul Bid. Jadi mungkin Anda yang kemarin tidak bisa berpuasa, sekarang bisa berpuasa, seperti itu. Semoga dilancarkan segala sesuatunya. Dan di siang hari ini saya tidak sendiri loh. Saya tidak pernah sendiri kalau hari Selasa, karena saya sudah kedatangan narasumber yang selalu setia menemani kita setiap hari Selasa di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang. Kita ngebahas tentang ada kalanya perlu stay tune. Suara Muslim. Wah, kalau udah ngomongin tema ya, beliaunya ini sangat up to date sekali Mitra Muslim, dengan bahasa-bahasa kekinian yang gampang banget untuk kita cerna gitu ya. Karena ya statue apa sih itu gitu ya. Oke, kalau ngebahas tentang statue, setelan cuek gitu ya. Memang kehidupan di sosial kita sendiri memang diisi banyak orang. Satu sama lain ini apa ya, harus saling menghargai untuk menciptakan kedamaian, harusnya seperti itu. Dan sikap menghargai ini memang membuat orang lain senang. Tapi jangan berlebihan juga dalam hal menyenangkan orang lain sampai justru merugikan diri kita sendiri. Itu kenapa dalam menjalani dinamika kehidupan sosial penting juga ya untuk punya sikap cuek atau stay true itu tadi. Jadi bukan berarti nggak berempati, tapi lebih pada mengabaikan hal-hal yang jika dipikirkan malah membuang energi dan juga waktu dengan sia-sia. Ya seperti itulah Mitra Muslim gambaran stay true gitu ya, yang jelas tidak merugikan diri sendiri tapi juga kita tetap bisa membahagiakan orang lain. Nah, kita akan ngebahas itu sampai jam 2 siang nanti. Langsung saja saya sapa Dr. Alia yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini seru ini tema kita stay true gitu ya. Stay true. Apa Ibu ini terinspirasi dengan lagunya juga, Bu? Tapi itu lagunya bukan orang Jawa sih ya. Kan kalau Ibu kan orang Jawa, Jawa Tulen, yang gending-gending gitu kan musiknya kan. Kalau ini kan stay true kan bukan ya Bu ya? Ini kan memang lagunya viral ya di masyarakat, mesti sering diputar acara apa aja, mau iya, senam, benar. mau Iya. hajatan, mau apa, stage. Iya. Mau iklan. Oh iya, ada emang iklannya bener Bu. Iya. Nah memang statue itu nggak selalu jelek, tapi juga nggak selalu baik, tergantung penempatannya ya. Nah cuman kan salah satu kita supaya apa ya, di hidup menjalani kehidupan sekarang ini ya yang penuh hiruk pikuk ini, supaya tetap bisa menjaga kewarasan. Benar. Kunci sehat mental itulah ya. Nah itu harus pandai-pandai menggunakan statue ini, karena ya hidup di zaman sekarang ini kan semuanya serba cepat, informasinya banjir, konten yang baru nggak pernah habis, yang viral cepat berganti ya, terus scroll, swipe, klik, repeat, terus cepat banget dah. Jadi apa namanya, semakin banyak informasi itu anehnya makin banyak yang dilihat, makin sedikit yang dipahami. Oh iya, benar-benar, karena kita kayak bingung nggak? Iya, bingung. Kok ini udah selesai? Terus kadang kita belum sampai selesai, tapi kita udah siap lagi. Kita nggak bisa fokus gitu kan, jadinya. Karena mana sih yang harus kita apa namanya, kita pentingkan gitu. Akhirnya kebanyakan statue. Ya udah biarin aja gitu ya, aja. Gitu. Iya.
untuk hal-hal apa ya yang flexing, yang butuh validasi, statue lah gitu. Nah, cuman kalau untuk masalah apa namanya yang berkaitan dengan urusan akidah ya, agama kita, ketahanan negara ya jangan statue lah, jangan dibalik-balik kan gitu. Kalau butuh validasi, flexing, gercep banget, nggak statue, FOMO apa kayak gitu. Tapi begitu urusan negara apa, kita statue, salah gitu. Nah, itulah yang terjadi kebanyakan di kita karena merasa itu urusannya berat banget, urusannya nggak mampu dipikirkan, hanya statue. Nah, itu padahal menyangkut harkat hidup nggak cuman kita saat ini saja, tapi bisa anak keturunan kita. Tuh, urusan agama misal ya lagi rame nih yang itu iklan katanya dibuat oleh AI, kunjungi salah satu ini ya candi yang di apa namanya dianalogikan dengan umroh aja, pakai antri-antri nunggu-nunggu, biayanya mahal. Haji, umroh biayanya mahal, ini 1 jutaan bisa bolak-balik ke sini yang itu. Nah, itu kan enggak apple to apple. Nah, itu kita beda-beda. Kita harus apa ya, nggak boleh statue. Itu ya memang dia meromoin pakai, nggak bisa. Ini udah mencederai agama, udah ngelanggar batas lah gitu. Itu kita harus angkat suara, entah dengan tulisan, entah dengan kita men-share informasi ini bahwa ini udah, walaupun dia alasannya pakai AI, tapi yang mengunggah pertama itu bertanggung jawab, dia ada itikat tidak baik, ya kan? Karena semua agama ini punya peraturan peribadatan masing-masing, eksklusif lah, hanya untuk pemeluk, yang nggak bisa dibanding-bandingkan, karena aturannya beda, agamanya beda, jelas aturannya beda, nggak boleh seperti itu menghina ya. Itu, nah ini kita, maksud saya di sini kita jangan statue. Kemudian berikutnya yang sekarang lagi rame, Freedom Flotilla itu yang Medlin ya, yang apa namanya Israel untuk apa namanya kapal kemanusiaan ditahan sama Israel. Padahal ini dari berbagai negara, nggak hanya negara Muslim aja, untuk membantu karena kekejaman Israel itu yang sudah di luar nurul gitu ya, sampai tiap saat itu udah nggak, bukan manusia lagi. Kan cukup tidak harus orang yang beragama Islam ya yang membantu, karena di Gaza, di Palestina ya, di Gaza pada khususnya maupun di Palestina pada umumnya, penduduk di situ nggak hanya Muslim, ada Nasrani juga, ada Yahudi juga, tapi yang bukan Zionis itu juga ada. Nah, itu kan mau kita bantu semua, kita hanya perlu sebagai manusia untuk membantu mereka, untuk mendukung mereka. Nah, itu omongan kepala negara kita malah mendukung two state ya, itu ya apa namanya, mendukung kemerdekaan Palestina, lalu mau mendukung Israel juga, kan jelas jadi kayak beda ya Bu Dokter. Kan aneh banget ya gitu kan, ini nggak bisa. Nah, itu nggak bisa kita statue seperti itu ya, karena ibarat kita waktu penjajah dulu ya, ngakuin Indonesia kalau merdeka diakuin, tapi begitu juga penjajahnya juga diakuin. Dan emang ini wilayahnya di mana? Maksud satu wilayah dipakai berdua, nggak mungkin dong. Benar. Itu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita statue-in, ada juga yang memang nggak bisa gitu ya, kalau kita itu cuek gitu ya Bu Dokter ya. Iya, maka itulah yang terjadi bila mata kita terbuka tapi basiroh atau mata hati kita tertutup. Oh iya, jadinya gitu ya. Karena Islam ini mengajarkan untuk self awareness dengan cahaya iman begitu. Jadi udah otomatis bisa memilah, oh ini kita cuek gak apa-apa, kok ini kita harus bereaksi gitu. Bukan karena kita kolot sumbu pendek, enggak juga. Itu orang mah kalau yang ngatain begitu, kalau kita bereaksi terhadap sesuatu yang memang kita harus bereaksi, itu berarti dia nggak paham gitu.
atau mungkin dia yang justru malahan cuek banget gitu ya, yang nggak memperdulikan apa ya, kesejahteraan banyak orang gitu. Terus kemudian juga kayak yang lagi rame ini kan apa ya, tentang Raja Ampat ya Bu, Chef Raja Ampat. Nah itu ada yang cuek, ada juga yang memang dia berusaha untuk apa ya, meramaikan tagar itu. Nah ya ini kita kan nggak boleh diam kalau soal Raja Ampat tuh, karena dampaknya itu nanti luar biasa. Kita udah lihat yang lain-lain, nggak usah harus coba dulu, mosok sih sama misalnya dicoba dulu, udah rusak dulu itu kan. Iya, banyak tempat di Indonesia yang apa namanya, ekologinya rusak ya karena usaha minerba ini. Nah, di mana aja, mau di Kalimantan, mau Sulawesi, mau di daerah Jawa, banyak, nggak perlu contoh lagi lah gitu loh. Udah kelihatan gitu loh. Nah, ini kan perlu apa ya, pertimbangan yang bijak ya, keputusan yang bijak dari pemangku negeri ini, dalam hal ini pemimpin negeri ini gitu. Jangan sembrono, karena nanti yang memanen kerusakan ini nggak hanya kita, bukan kita, tapi kan anak cucu kita, begitu. Dan ini masif loh, itu nggak cuman dipikir wilayah itu aja, enggak, kemana-mana nanti. Yang rugi nih satu bangsa juga. Iya benar, apalagi kita yang sudah punya keindahan alam seperti itu, yang sudah diakui dunia juga, masa mau hilang gitu aja gitu ya. Anak cucu kita cuma lihat dari AI ataupun juga dari foto-foto dulu gitu, yang dulu gitu. Nah jangan sampai seperti itu gitu. Tapi biasanya kan ada yang statue ini karena memang menganggap ini sudah terlalu apa ya, besar gitu. Maksudnya ini udah urusannya negara. Kalau cuma aku aja yang kayak mengurusi, akhirnya kayak percuma gitu loh Bu Dokter. Kadang ada yang misalkan orang-orang yang seperti itu, akhirnya dia memilih untuk statue. Itu apa ya? Dia berarti merasa terlalu gimana ya, maksudnya itu sok-sokan ya. Sok paling peduli. Enggak lah, yang insya Allah yang peduli itu masih ada ya, walaupun di antara 280 juta ini enggak 200 jutaan yang ini, tapi setidaknya 1, 2 nanti kan nambah terus kan. Yang peduli itu insya Allah kepedulian itu akan menular kok. Apalagi kalau kita apa namanya tagarkan terus ya, kita FYP kan, lama-lama nanti banyak kok yang paham, yang ngerti kan. Mungkin karena banyak yang belum ngerti, belum paham, jadi kayak belum peduli. Tapi insya Allah kalau kita doain terus ya, kan nanti Allah lah yang mahamin gitu loh. Tapi kita ikhtiarnya ya tagarnya di-risingkan terus gitu, dinaikkan terus gitu. Jangan sampai berhenti cuma sehari 2 hari aja gitu yang ya. sering lah dinaikin terus, benari naikin loh. Kan kayak gitu, tahu ya waktu-waktu yang prime time lah untuk naikin tagar supaya rame terus gitu. Iya, jadi emang kita itu harus bisa memilih-milih gitu ya Mitra Muslim, di mana kita harus setelan cuek, di mana kita itu memang ya sudah, emang harus kita apa mengikuti gitu loh, meramaikan tagar gitu ya, atau lebih peduli lagi seperti itu. Nah kalau ngebahas negara memang kayaknya terlalu besar ya Bu Dokter ya. Tapi kan kalau misalkan kita di lingkungan-lingkungan kita sendiri gitu, hal-hal yang kadang tuh membuat kita akhirnya jadi kayak males gitu, akhirnya kita cuek aja gitu. Sebenarnya hal-hal di lingkungan kita sekitar gitu yang akhirnya kita membuat kayak kita pengen cuek aja deh gitu. Apa aja sih Bu Dokter gitu ya. Tapi nanti dijawabnya, nanti kita lanjutin lagi Mitra Muslim di sesi yang kedua ya. Kita istirahat dulu, kita rehat dulu, kita ke jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Mitra Muslim, memang ada beberapa hal ya yang harus membuat kita ini udahlah style cuek aja, tapi ada juga beberapa hal yang memang kita harus peduli di situ di dalamnya. Nah, kalau untuk di lingkungan-lingkungan kita sendiri ya Bu Dokter ya, kadang kita ini terlalu memikirkan gitu, memikirkan omongan orang lain yang akhirnya kita nggak bisa
stay tune, jadi kayak kepikiran terus gitu loh Bu Dokter. Itu kan sebenarnya juga nggak baik untuk kesehatan diri ya. Mental illness. Nah iya, mental illness gitu loh Bu Dokter. Jadi gimana tuh Bu Dokter? Ya nomor satu tuh harusnya kita ini melatih diri untuk bersikap tenang, kolbun salim gitu loh, nggak gampang panas ya. Tetangga beli barang baru ya, tetangga ngomongin habis healing dari mana, iya biarin aja gitu ya. Ya, ya didengerin lah, namanya juga orang cerita, masuk ditinggalin pergi ya. Iya. Lah ya belajar merespon dengan tenang. Belajar merespon dengan tenang. Iya, jadi kita seyogyanya melatih diri untuk tidak langsung bereaksi saat menghadapi sesuatu. Karena belum tentu reaksi cepat kita ini bermanfaat. Malah nanti bisa menimbulkan kekisruhan dan pertengkaran. Ya kan? Kalau terlalu reaktif ya, kita dipikir nggak mampu jadinya kan, iri gitu kan, julid ya itu. Jadi kita harus belajar untuk memberikan respon yang tenang, bukan reaksi yang buru-buru. Intinya itu kita bisa mengelola emosi. Kita mau kita hadapin dengan cara apa nih? Sekedar kita dengerin aja, dia udah bahagia karena tersalur ya, validasinya atau mau bagaimana gitu loh. Nah, tapi memang manusia itu secara fitrahnya makhluk yang cenderung mengedepankan perasaan. Iya benar. Iya, apalagi perempuan ya Bu Dokter ya. Sebenarnya ini bukan kelemahan ya, tapi ini tetap harus kita jaga perasaan ini. Nah, supaya kita tenang tiap kali ada hal-hal yang bikin kita reaktif, banyak-banyaklah kita berdoa atau sholawat atau zikir supaya diberi ketenangan. Pilih kata-kata yang lembut, dan banyak-banyak bersabar. Nggak keburu, walaupun kita punya semua datanya, kita bisa bales gitu ya. Tahan. Itu tenang ya, nggak perlu, cuma ada masanya lah, nggak perlu maksain. Biar kita puas ya. Kan belum tentu puas saat itu bikin kita lega ya, malah nanti kepikiran ngapain juga aku tadi terpicu atau terprovokasi, nanti malah nyesel jadinya. Karena belum tentu reaksi kita bikin hubungan kita baik, jadinya malah tambah panas. Atau malah bikin permusuhan seperti itu. Iya, kadang memang kita sendiri kalau selaku perempuan memang biasanya benar kata Bu Dokter, mengedepankan perasaan ya Bu Dokter ya. Jadi kalau misalkan ada orang kayak ngomong gini atau kita misalkan posting apa terus ada komen yang mungkin kurang enak di hati kita gitu, akhirnya kan kita nggak bisa stay true Bu. Nah itu yang menjadi susahnya kita untuk mengontrol pikiran-pikiran kita ya Bu ya. Namanya juga ujian ya, atau cobaan ya. Ya kita kan dicoba dengan macam-macam karakter orang yang tidak selalu kita cocok. Itu kan cobaan kita ini. Karena sebenarnya banyak sekali cobaan yang belum kita cobain. Masih belum banyak ya. Jadi kalau misalkan hanya sekedar komenan-komenan gitu ya kita udah cuek aja. Kalau enggak usah dibaca, supaya enggak kita gatel pengen typing gitu ya. Tapi kebaca Bu. Mungkin kalau misalkan yang DM-nya banyak atau yang komentarnya banyak nggak kebaca ya. Tapi kan kalau misalkan di antara kita sendiri yang followersnya cuma ratusan aja, ya otomatis kebaca. Jadi itu yang kayak kepikiran gitu Bu. Maka sibukkan diri dengan hal-hal yang yang berfaedah. Yang unfaedah itu ya kan sekedar itu kan memang sosmed milik kita. Ya mau kita baca, mau kita respon ya tergantung kita kan. Ya kita punya waktu nggak, kita punya mood nggak untuk membales itu, ada manfaatnya nggak, atau malah tambah bikin war di sosmed ya. Iya kan? Malah jadi kayak rame ya Bu. Nah terus juga nggak perlu juga kita mengeluh ya kondisi kita di sosmed itu, karena
namanya juga mengeluh itu kan belum tentu orang bersimpati, malahan tambah orang nyukurin. Nah, iya, kayak seneng. Oh, ternyata dia kayak lagi gini gitu ya, Bu tambah Dokter. capek kita nanti. Iya. Gitu ya. Iya sih, emang kalau kita bermedsos itu kayak udah harus nyiapin segala hal ya Bu ya, Iya. dari mentalnya kita gitu. Karena nggak semua orang itu satu frekuensi dengan kita. Nggak semua orang itu siap mendengarkan beban kita, karena kan terbuka ya. Dan memang nggak semua orang itu selalu ada untuk kita setiap saat gitu loh. Iya, Jadi maka bijaklah bermedsos dan bijaklah menggunakan Stay Cu ini. Ya kalau memang komennya atau responnya ke kita saat di sosmed itu cenderung pengen kayak apa ya, memprovokasi kita, mancing-mancing. cuekin aja. Toh kalau kita nggak ngebales apa kan akhirnya gagal kan. Iya benar. Iya, akhirnya kan dia kesel juga. Pengennya kan jadi rame. Kok adem nih. Kok adem, iya benar. Iya, kan rugi juga dia. Akhirnya biasanya dia stalkingin kita dikuntit terus gitu kan. Tiba-tiba ada notif ini mengunjungi profil Anda gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Iya, jadi bagaimana kita berlatih tenang itu tadi, mengungkapkan syukur dan sabar kita dalam satu momen itu. Jadi nggak selalu ya kita dalam satu momen dapat sesuatu itu kita belum tentu bersabar aja atau bersyukur aja. Bisa aja syukur dan sabar harus senantiasa ada dalam satu momen itu. Ya kan, seumpama kita ya kayak tadi contohnya kita posting apa, dikomenin julid yang cenderung memprovokasi, kita sabar sekaligus bersyukur. Ternyata ada ya orang yang mungkin dirinya tuh sangat terhantui oleh kita ya. Dia itu sibuk untuk mengurusi hidup kita gitu ya. Ternyata dia yang lebih sayang sama kita. Segala kegiatan gitu. kita peduli ya. Peduli banget kayak gitu ya. Kita bersyukur. Ternyata ada orang-orang tak terlihat yang mempedulikan kita sampai segitunya gitu loh. Aduh, berarti kita emang udah artis banget ya. Banyak yang peduli dengan kita gitu ya. Meskipun kayaknya dicari-cari aja lemahnya, titik lemahnya, kekurangannya. Padahal kita kan taunya semua manusia itu memang pasti punya kekurangan kan gitu ya Bu Dokter ya. Kalau semua lebih semua ya muntah nanti. Iya. Iya, termasuk juga kita emang harus cuek banget gitu ya dengan komenan yang secara langsung ataupun tidak gitu ya. Misalkan dikatain kita ini sombong, dikatain kita ini haus validasi ya, seperti itu. Lebih baik itu kita cuek ya Bu Dokter ya. Ya, kita sebaiknya melepaskan hal-hal yang cenderung menyakiti diri kita. Memaafkan itu kan bukan berarti memaafkan perbuatan orang lain atau tindakan orang lain yang mencederai kita. Itu sebenarnya bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang tersebut, tapi sebenarnya itu belas kasih kita pada diri kita sendiri. Kita nggak mau memperpanjang masalah itu, karena nanti kita sendiri yang capek, kita sendiri yang kepikiran, kayak kena mental gitu. Udah dilepasin aja, tinggalin aja gitu. Kalau kita lepasin ya tinggalin, dia sendiri yang kok gitu doang sih gitu loh. Jadi yang kecile ya. Iya, bener. Karena sejatinya perbuatan mereka ya, atau perbuatan buruk itu mencerminkan siapa pelakunya, bukan siapa yang dikenai. Oh iya, siapa yang berbuat seperti itu? Iya, gitu ya, Bu Dokter ya. Kan seperti siapa yang menanam apa, dia nanti manennya apa, kan seperti itu kan. Jadi kalau dia menanam atau perbuatan yang tidak baik itu yang dia viralkan, nanti toh dia sendiri yang akan memanen perbuatan tersebut dan mencerminkan siapa dia. Bukan kita yang dikenai, bukan. Karena kan belum tentu kita seperti itu kan. Benar-benar. Seperti yang disebutkan Bu Dokter di awal juga kan, yang istilahnya kayak mengupload pertama ya dia yang harus bertanggung jawab kayak gitu ya Bu Dokter ya. Jadi siapa yang membuat sesuatu kegaduhan ini, ya udah yang pertama itu, bukan dari kitanya ya Bu Dokter ya. Iya, kalau kita memang tidak ada bukti, tidak ada apa-apa ya stay cu aja. Nanti kan dia sendiri yang kelabaan kan.
Iya, jadi untuk hal-hal yang seperti itu memang ada kalanya kita harus stay true. Tapi kalau misalkan udah urusan akidah gitu ya, urusannya untuk seperti yang kayak Save Raja Ampat ini, kepedulian ke sosial gitu, itu kita nggak boleh cuek ya Bu Dokter ya? Iya, kita harus ikut concern lah, ikut berperan aktif. Entah mungkin nggak lewat sosmed karena lingkungan kita masih lokal, kedaerahan, kita lebih efektif dengan ngomong langsung ke sekitar kita, memahamkan ke komunitas kita. Nah itu sudah suatu bentuk kita melawan hal-hal yang tidak benar. Semua orang mesti punya caranya masing-masing, cuman tidak semua orang punya kepedulian. Iya, apalagi sekarang kita sudah melihat beberapa banyak berita-berita yang dar-dar di Indonesia tentang kasus-kasus ABCD gitu ya, apalagi merugikan negara. Kalau udah merugikan negara pasti rakyatnya yang kena. Iya. Dan itu nggak boleh kita cuek, justru kita harus bisa mengungkapkan juga gitu ya Bu Dokter ya. Iya, karena kan pada dasarnya itu negara itu adalah tidak cuma negara suatu daerah atau ruang yang kosong, tapi di situ mesti ada warga negaranya, ada rakyatnya, gitu. Jadi semua hal yang merugikan negara ini, ya seperti yang Mbak Kiki bilang, otomatis mesti merugikan rakyatnya secara langsung. Benar. Gitu. Ya mungkin nggak kerasa sekarang, tapi pelan atau mesti kena deh, gitu. Tapi kayaknya kalau untuk dari perekonomian ya udah kerasa ya Bu Dokter ya. Udah banyak banget udah banyak banget yang mengeluhkan ABC seperti itu. Tapi dari atas kok makin banyak berita-berita yang gitu. Yang kayak setuju gitu dengan penderitaan rakyatnya. Nah itu ya. Berarti memang kita itu dari awal memang harus bisa memilih pemimpin yang kita anggap itu amanah. Gitu. Iya betul. Ya itu tuh sifat-sifat kan udah disebutkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang amanah, yang tablik, yang fatonah, ya kayak gitu kan. Sehingga kita tidak boleh asal memilih karena semua juga menuntut pertanggungan jawab nanti. Pertanggungjawabannya udah urusannya di akhirat gitu ya Bu Dokter ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus tanggapi, ada juga yang kita gak usah ditanggapi deh gitu. Nah sebenarnya kalau dari pribadi sendiri gitu, untuk lingkungan ya, kalau misalkan ada orang yang ngomongin kita, ya itulah kita cuekin aja ya Bu Dokter ya. Atau kita justru bisa introspeksi diri dari omongan-omongan netizen itu ya Bu Dokter ya. Bagusnya kan itu, kalau kita berpikir positif, mungkin maksud dia baik, cuman cara penyampaiannya yang kurang karena dia juga kurang literasi mungkin. Jadi kalimatnya nyakitin. Tapi kalau itu benar, ya why not gitu loh. Ya, berarti dia ingin kebaikan untuk kita, seperti itu. Jadi makanya gak selalu hal-hal yang menyakitkan itu kita hindarin. Memang itu benar apa adanya ya, walaupun itu bikin kesel ya, bikin jengkel ya, kita harus merubah. Karena ternyata diri kita mesti ada hal yang tidak baiknya itu. Ada orang yang peduli, ngingetin semuanya gitu. Tapi yang jelas tuh tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Dalam hal ini urusan orang lain tuh ya urusan pribadinya, yang private lah. Kalau bisalah kita paham sendiri urusan pribadi seperti apa. Karena dengan tidak mencampuri urusan orang lain itu menjaga ketenangan hidup. Oh iya ya, benar. Karena menjauh dari urusan yang tidak ada kaitannya dengan kita. Kalau urusan agama iyalah itu pasti. Iya pasti. Kita kan Islam itu kan ngajarin kita berjamaah, nggak hidup sendiri kan seperti itu. Jadi kita harus peduli dengan urusan hidup orang lain. Tapi kalau urusan yang intern yang memang pribadi ya nggak usahlah kita ikut-ikut. Iya, misalkan tetangga beli mobil terus kita sampai mencampuri uangnya dari mana gitu kan, itu urusannya dia ya, atau cash. Oh iya. Kok bisa sih? Kok bisa sih malahan yang terbaru gitu ya, atau beli HP gitu. Beli HP kok keluarannya yang terbaru itu kan harganya kayak beli motor gitu.
Pokoknya jadinya jatuhnya julid ya. Iya benar. Kita kayak terlalu peduli banget akhirnya kalau kayak gitu ya Bu Dokter ya. Itu padahal bukan urusan kita. Sementara urusan rumah tangga sendiri, anak mungkin belum selesai mandi ya, makan belum siap, belajar entahlah gitu. Nah, iya. Ya, kita peduli banget sama urusan tangga. Benar, mendingan kita yang ngurusin diri sendiri ini aja ya Bu Dokter ya. Jadi semua anggapan orang ataupun juga komenan-komenan memang tidak perlu kita pikirkan gitu ya Bu Dokter ya. Ya itu tadi intinya, semua komen itu kalau itu tidak penting ya tidak usah kita pedulikan. Nggak penting, memboroskan waktu, hanya kita sibuk melihat ke belakang terus, nggak bergerak maju. Akhirnya waktu kita terbuang percuma. Oh iya benar, kayak sia-sia akhirnya Iya, gitu ya. Ya buktikan omongan yang tidak enak itu dengan prestasi kita. Jangan berkutat dengan omongan itu terus kita sibuk mengklarifikasi. Senangannya kok klarifikasi. Iya. Assalamualaikum, saya nama gitu. Zaman sekarang kan gitu ya, udah yang meledak-ledak. Iya. Udah meledak-ledak terus ujung-ujungnya bikin video kayak gitu. Memang semuanya itu memang harus dipikirkan secara matang ya Bu ya, ketika kita mau melakukan sesuatu. Maka tenang, jangan gegabah ya. Urusin urusan-urusan yang lebih besar ya, yang insya Allah faedahnya lebih jelas. Nah, untuk hal-hal yang apa itu namanya memprovokasi, terutama diri pribadi kita, tinggalkan. Nah itu, jadi ya itu kita tinggalkan saja ya mitra muslim untuk hal-hal yang mungkin menurut kita itu nggak penting dan nggak ada urusannya dengan kita gitu ya, sudah stop aja gitu. Jangan memaksa hal yang memang bukan untuk kita. Misal circle pertemanan kan kadang-kadang ada syarat-syarat ya, harus ikut arisan apalah ya gitu. Syaratnya harus satu punya dress code ini gitu. Perlu lah. Iya ya. Iya. Berteman itu kan tulus ya, yang penting itu kan ketulusan itu kan bisa dirasakan ya, nggak harus satu kesatuan atau satu keseragaman ya. Kalau nggak punya uniform itu isi dompetnya beda gitu. Iya. Yang prioritas atau yang enggak gitu ya. Ntar berat sepihak nanti jadi. Terus akhirnya kita juga tertekan kan. Hubungan tuh nanti ada memang grup elitnya, ada para dayang. Oh iya benar. Jadi ya, ini juga selesai. Untuk circle juga harus kita ini ya Bu Dokter ya, harus kita filter juga ya untuk orang-orang yang terdekat di antara kita nih. Betul, karena kalau dipaksakan akan menyakiti diri kita sendiri. Ini udah nggak jelas kan, zaman sekarang begitu toh. Ya, apa ada golongan itu tadi, golongan dayang. Siapa yang jadi ratunya, siapa yang jadi rajel gitu ya. Bukan rajel, bukan rakyat jelata, rajelas. Antara rakyat jelata, rajelas iya, gitu. Rajel ya. Saya tahunya rojel Bu, robijel. Oke, kita ini jeda dulu ya Bu Dokter ya. Tadi kita udah ngebahas tentang di lingkungan kita, terus tentang negara juga gitu ya, yang banyak banget jeder-jedernya gitu ya, kasus ini kasus itu gitu. Nah kalau misalkan tentang memilih ya, entah itu memilih pasangan, memilih teman gitu ya, itu berarti kita juga harus stay cuka atau hal-hal apa yang bisa membuat kita ini untuk nggak salah pilih, atau kita itu nggak salah jalan, yang harusnya kita peduli, yang harusnya kita justru nggak usah peduli deh, seperti itu, seperti apa nanti di sesi yang terakhir ya Bu Dokter ya. Kita tetap ngebahas dengan tema ada kalanya perlu stay tune. Nah gimana untuk lingkungan circle pertemanan kita mitra muslim nanti ya di sesi yang terakhir. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Mitra Muslim kembali lagi bersama saya Kiki Rizkyani dan juga ada Dr. Alia Hidayati SPTHT BKL, dan kita masih bersama Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Nah Bu Dokter, ini kan kita ngobrolin tentang stay tune juga gitu ya, bukan hanya kita mikirin yang negara-negara atau lingkungan gitu. Nah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam circle memilih, entah itu memilih pertemanan atau memilih pasangan gitu. Kayak saya jadi ingat isi lagunya ya, kan isi lagunya kayak lagi dideketin, terus ya ada yang stay tune gitu ya, ada yang cuek-cuek gitu. Nah hal-hal yang perlu kita perhatikan itu seperti apa Bu Dokter? Ya
temen itu nggak bisa dikategorikan sahabat, belum tentu ya. Karena iya kan benar. apa namanya, nggak semua orang sahabat itu jadi teman dekat dan sebaliknya. Jadi teman pun juga ada yang dibagi-bagi lagi, ya teman kerja lah, teman hobi, Teman main, ya, teman deket, ya, gitu. teman sekolah, teman apa gitu-gitulah. Ya, jadi apa namanya, label itu bukan berarti kita mengkotak-kotak secara negatif, juga bukan, tapi mengatur membantu kita mengatur ekspektasi kita. Semua kita tanya tentang apa ya, pekerjaan ya tentu ke teman kantor gitu. Kalau tanya tentang apa ya, hobi apa, itu kan di teman komunitas atau teman hobi kita ya. Itu. Terus juga label itu untuk memudahkan kita menetapkan batasan secara sehat ya. Kalau kita nanya tentang hobi ke teman kantor, tentu paham. Iya, Ya. karena kan nggak satu frekuensi. Atau ada teman pengajian kayak gitu. Kan ada ditanyain hobi mancing. Susah. Kemudian juga menghindari kecewa ya teman, karena kalau kita nanyain hal-hal suatu tentang mungkin agama atau apa ke teman kantor, mungkin jawabannya kurang pas, cocok ke teman pengajian, bapak begitu. Nah, kemudian juga labeling itu berguna supaya kita bijak menggunakan energi, meminimalisir debat kusir. Seumpama tentang hobi ya, kita kalau satu teman hobi sama-sama satu klub hobi ya itu kan lebih bermanfaat ya daripada kita nanya sama orang di luar klub, kan nggak ngerti, asal nyolot apalah gitu, akhirnya kan kesel gitu kan, boros waktu dan bikin salah paham. Iya sih. Dianya yang salah ya, kita berusaha memahamkan, tapi dia salah paham ke kita. Yes, dia yang salah, kita berusaha memahamkan, ya tetap aja dia kan salah ya. Iya, dia salah paham, jadi salah paham. Oke. Dan labeling teman ini juga membantu kita untuk sadar saat kita bertemu itu ada batasan lah untuk kita ngobrol itu, memilih topik dan berdiskusi yang apa. Jadi akhirnya nggak akwak tidak, nggak canggung suasananya gitu. Jadi nggak krik-krik ya. Kita ngomong ini nyambung, kita ngomong ini jadi kayak TikTok gitu. Iya. Dan kita juga menyadari apakah teman kita ini memiliki ruang untuk diskusi apa enggak. Karena ada teman yang memang karena literasinya nggak bagus, tapi dia posisinya di masyarakat tinggi, dia pengennya dianggap paling-paling gitu. Tapi karena dia literasinya nggak bagus, kita mau ngomong apa? Diajak diskusi nggak nyambung. Iya, akhirnya kan ya kita kan mau maksain juga salah gitu loh. Ya jadi sebaiknya dari awal kan kita bisa menghindari hal seperti ini gitu. Nah, akhirnya itu semua bermanfaat untuk kita bisa supel ya. Nah, untuk pertemanan tuh supel, kita luwes dalam bergaul karena kita udah mengklasifikasi orang-orang tersebut. Ya, ini hanya bisa di say hi gitu. Nah, ini bisa ngobrol lebih dalam, ini bisa kita tanyain kayak gitu. Jadi akhirnya semua orang itu berasa spesial kita perlakukan. Nah, itu tadi akhirnya kita menghindari kesalahpahaman dan semua orang merasa merasa kita pentingkan. Iya. Nah, mana sih yang nggak seneng kalau diperlakukan spesial, diperlakukan penting, kan mesti seneng. Senang ya, itu tadi kita memang bisa membahagiakan orang lain, nggak apa-apa gitu ya Bu Dokter ya. Tapi jangan sampai kita merugikan diri sendiri hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi kitanya sendiri yang sakit. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya harus hindari. Nah, iya. Jadi mengetahui teman mana yang bisa sesuai dengan maksud tujuan kita, itu akan menghindari kita dari debat kusir atau berlaku habis-habisan dan kecewa ataupun kesalahpahaman itu. Nah, itu. Jadi untuk labeling juga kita bisa ya untuk pemilihan pasangan gitu ya Bu Dokter ya. Kira-kira nih kalau yang ini cocok nggak nih cara ngomongnya gitu ya. Kan kita nggak bisa semua yang ideal kita kumpulin jadi satu gitu kan. Iya, nggak bisa. Nah, kalau semua yang sempurna itu ada pada orang tersebut, dia tentu tidak akan milih kita. Oh iya, karena kita kan juga nggak sempurna ya Bu Dokter. Iya bener. Iya. Ya, jadi kita balik gitu aja ya Bu Dokter. Siapa kita?
Iya benar. Ya, jadi kita bisa ya stay tune-nya itu kalau misalkan dia memang sudah terlalu sempurna ya mungkin dia nggak milih kita. Betul, ya karena dia belum sempurna kita tahu diri lah. Iya, kita sempurnakan gitu. Karena kan semua pasangan juga pasti kayak ada debat-debatnya, ada diskusinya juga. Wajar ya lah, wajar. Wajar lah. Ya selama masih dalam batas-batas ya, nggak memaki, nggak menghina, sampai apa menyakiti bahkan nauzubillah, nggak sampai segitu ya aman lah masih aman. Kalau nggak ada begitunya adem kayak kurang greget ya. Nggak, ini kuburan apa rumah nih? Nggak ada komunikasi. Iya, kok sepi banget gitu ya. Tapi biasanya kalau perempuan emang senengannya suka cari gara-gara sih Bu Dokter. Gitu nggak sih kalau Bu Dokter? Enggak lah. Oke. Nggak, soalnya lihat konten-konten itu kan biasanya cewek 3 hari kok kayaknya nggak ribut sih, kayak cari-cari gara-gara gitu. Kalau Bu Dokter nggak sempet ya mikirin gitu ya, udah stay tune banget gitu. Kayaknya untuk urusan yang kayak gitu bukan Bu Dokter banget itu. Nggak usah gitu kan udah ribut ya. Urusannya udah ribut ya. Iya ya. Jadi nggak usah ngide-ngide, itu mesti ada aja nih. Ada aja ya. Iya, ada aja permasalahan tuh. Jadi nggak usah dicari-cari, nanti juga akan muncul sendiri gitu ya. Mesti deh. Ya makanya kita ya udah cuek aja, meskipun sama pasangan, misalkan pasangannya kurang peka ya sudah gitu ya Bu Dokter ya. Ya udah ditautin. Sebelum ayo yang peka gitu. Tapi emang iya sih, kadang kalau kita terlalu memikirkan pasangan harus yang seperti ini lah, kitanya ya akhirnya jadi kayak emosi ya Bu Dokter ya, kok nggak peka gitu. Karena kalau kebanyakan nuntut, kita lihat kita udah ngasih apa sih kok kita bisa nuntut banyak gitu. Itu iya. Udah udah sebanding belum sama apa yang kita berikan? Iya, kalau belum ya nggak perlu nuntut banyak-banyak. Nanti kalau kita udah ngasihnya ini memang banyak, kita berat nuntut, nanti kita dituntut balik loh. Nah itu gitu. Kan nggak enak ya Bu ya? Iya, karena kan ini hubungan yang timbal balik ya, resiprok kan ya, saling gitu loh. Nggak bisa kita mengklaim diri kita yang paling baik, nggak mesti, semua ada andilnya lah, saling mempengaruhi lah. Ya, satu sama lain itu saling mempengaruhi, yang pengennya kita saling memengaruhinya hal-hal kebaikan. Supaya yaitu sejiwa sesurga apalagi. Iya benar, sesuai tema kita beberapa waktu lalu ya, pernah kita bahas ya. Jadi kalau untuk urusan akidah, maksudnya untuk urusan yang sama pasangan kita, untuk urusan surga ya itu kita nggak boleh stay tune ya Bu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak ya udahlah, kalau nggak ribut ya udahlah, nanti ditunggu aja, ada kok waktunya gitu. Nah itu kita cuek aja gitu ya Bu. Tapi memang Quran juga menyuruh kita untuk jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka kan. Nah itu jadi kita harus peduli ya, aware dengan hal ini. Seperti ada kita punya anak yang kalau subuh susah dibangunin, masuk stay tune. Nah iya benar. Masa diem aja. Iya. Kita punya pasangan yang mungkin zakatnya masih belum benar, masuk stay tune. Padahal penghasilannya udah nyampe nisabnya, atau perkara hutang piutang, udah tahu ada hutang apa, kita ada ke lapangan tapi nggak diprioritaskan untuk bayar hutang, malah untuk ngambil lagi yang lain. Masuk stay tune, nggak bisa dong gitu. Jadi kita harus memengaruhi supaya prioritasnya di mana sih, bukan untuk cari validasi, bukan flexing, tapi itu tadi kewajiban tuh. Kalau punya utang-utang ya selesaikan dulu, jangan malah kita ngambil-ngambil supaya kita bisa dianggap. Capek itu, nggak ada selesainya. Bener, menjalani rumah tangga juga semuanya ada kalanya kita stay tune, ada kalanya juga tidak gitu ya Bu Dokter ya. Ada memang kita harus peduli, apalagi urusan akhirat. Ada juga yang kalau untuk urusan remeh-temeh gitu ya sudah lah. Seperti itu. Karena ya itu tadi nggak akan ada selesainya kalau kita membolak-balikkan prioritas nih. Sebenarnya kan kita sepertinya sudah paham ya, cuman kadang nggak terima. Iya, bener banget. Udah jam 2 ini Mitra Muslim, nggak kerasa obrolan kita cukup seru, cukup panjang juga tentang stay tune ini. Mungkin ada closing statement dari Bu Dokter, monggo. Ya, baik. Jadi sebenarnya dunia seisinya ini ya, yang ada kelezatannya juga ini, itu boleh diambil untuk lebih kuat mencari akhirat ya, bukan mengambilnya dengan penuh hawa nafsu dan syahwat.
Jadi Stay-Chu ini pertimbangkan dengan bijak, perlu dipakai kapan. Oh iya bener, mantap ini, ada kayak ini ya, irama ABAB-nya ya. Bahasa Indonesia kan. Iya, irama gitu, itu pelajaran bahasa Indonesia zaman saya SD itu. Gitu ya? Iya, itu kan udah lama SD tapi masih ingat gitu kan. Masya Allah banget menyiapkan closing statement yang luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dokter atas kehadirannya. Pekan depan saya tunggu deh tema-tema yang menarik lagi dari Bu Dokter. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.